Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Formalin itu berbahaya, Franky. Semua dokter nggak ada yang mau. Formalin itu kan saya bilang bisa bikin kanker, karsinogenik. Dihirup aja nggak enak. Makanya kalau dokter kalau yang bahaya-bahaya gitu dikasih orang lain yang suka kerjain, Franky. Bemper. Nah dokternya tinggal terima duitnya aja dong di belakang. Itu gitu biasanya yang bosnya dokter, yang kerjaan mantri. Nah udah seperti itu. Saya cuma pikir kewenangan ini kenapa? Kalau mau saya mestinya megang dokter forensik. Kenapa tau nggak? Ya dia lebih ngerti kan. Bukan. Yang paling harus dijaga jangan sampai kasus kriminal diformalin, Franky. Selamat siang sekali lagi kita ucapkan selamat siang, ketemu lagi bersama saya dan Dr. Jaya. Hari ini saya coba mau ngebahas ini, menurut saya agak satu hal yang urgent di pertanyaan dari saudara Hauranishaf. Saya nggak tahu nih Hauranishaf ini saudara atau saudari. Jadi dalam pertanyaannya tuh begini, dok, saya sering tiba-tiba sulit napas di bagian badan, di bagian dada, samping dada, tiba-tiba dek sakit dan langsung sulit napas. Dan kalau gerak tambah sakit. Emang sih kalau itu kumat nggak lama, cuma sekian menit aja. Dan habis itu nggak kenapa-kenapa lagi, normal lagi. Tapi saya penasaran, pengen cek uangnya belum ada. Ini menurut saya kita duluin nih, Dokter Jaya. Kita jawabnya nih, karena saya kok rasanya jadi agak harus diistimewakan kalau orang dengan kasus kayak begini nih, dok. Ya terima kasih atas ininya ya. Saya cuma satu hal. Mungkin ya kalau kejadian seperti ini kejadiannya mungkin 10 tahun yang lalu sih barangkali mungkin agak susah ya. Kalau menurut saya sekarang dengan BPJS ya itu pemerintah tuh sudah masuk kemana-mana, jadi artinya gampang lah prosesnya. Yang kalau saya anjurkan sih pertama urus saja BPJS itu untuk orang yang kurang mampu juga tidak ada masalah, dan habis begitu cari puskesmas terdekat. Dan kemudian dari sana nanti mungkin akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Dokter kan lumayan sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Nanti habis itu kalau mereka mendapatkan adanya kemungkinan memang harus ditangani oleh ahlinya, itu bisa dirujuk ke rumah sakit dengan biaya yang kalau menurut saya kalau dengan BPJS tuh semua itu bisa mencapai akses pemeriksaan kesehatan. Tapi dari gejalanya sih saya tidak tahu karena itu gejalanya umum, tapi kalau dia tiba-tiba mendadak sakit gitu, itu kemungkinannya itu mulai dari ototnya, otot dada, bisa ke tulang, bisa di tulangnya juga kelainan, atau bahkan di parunya mungkin ada sesuatu. Nah itu harus diperiksa lebih lanjut. Jadi barangkali ya memang harus diperiksa oleh dokter dulu pertama kali seperti itu. Jadi jangan pergi ke alternatif untuk hal seperti itu. Jadi nggak bisa kita lakukan sembarangan, dok ya. Dan ini agak ini juga ya urgent ya untuk kita lakukan. Yang utama itu adalah pergi ke dokter, diagnosis, setelah itu baru bisa diapain gitu, diobatin atau apa gitu. Kalau menurut saya sih nggak terlalu mengkhawatirkan, tetapi memang harus ada tindakan medis begitu. Ya mudah-mudahan ini bisa menjawab, dan mudah-mudahan juga ini kan kalau untuk sekedar ongkos saja kan ke BPJS tuh masih tetap keluar ongkos tuh, dok. Ongkos transport, ongkos naik angkot ataupun ongkos beli bensin lah ya. Mudah-mudahan saudara agak susah nih, Hauranishaf namanya ya, bisa terpuaskan ya. Nah tapi gini, dok, ini kita hari ini bicara nggak terlalu jauh-jauh juga nih, dok. Dokter kan ngurusannya tuh dengan yang namanya formalin, dok. Formalin tuh ada yang nanya ke saya, orang yang memang nggak tahu juga formalin itu belinya di mana dan istilahnya bahayanya di mana ataupun kegunaannya tuh apa, dok? Nah mungkin dokter jelasin, dok, untuk misalkan formalin yang apakah di umum tuh biasa nggak? Ya seperti itu, dok. Iya begini, memang
untuk masyarakat umum itu yang namanya formalin atau pengawetan jenazah itu tidak umum. Karena kenapa? Kita tahu penduduk Indonesia 85% Muslim. Nah, Muslim itu kalau meninggal itu biasanya itu dalam 24 jam dikubur. Jadi dalam 24 jam kita seperti tahu jenazah itu belum ada banyak berubah. Jadi artinya dikubur pun tidak ada masalah. Nah, itu baru menjadi masalah pada saat itu jenazah terpaksa harus ditunda penguburannya. Ada banyak hal. Yang pertama kalau untuk yang Muslim itu misalnya contoh beliau itu yang meninggal itu tinggal sendirian, anaknya sedang sekolah kuliah di luar negeri atau bahkan di luar kota. Untuk sampai ke tempat ke lokasi itu memakan waktu mungkin lebih dari 24 jam. Nah itu satu masalah. Yang kedua kalau orang Muslim itu harus diangkut keluar kota atau bahkan keluar pulau. Nah terpaksa kan harus ada pengangkutan darat. Ya atau air atau bahkan udara. Nah biasanya kalau membawa jenazah ke tempat yang rada jauh seperti itu biasanya harus dipersyaratkan, harus diawetkan. Untuk apa? Supaya kalau seandainya dia dibawa itu sepanjang perjalanan tidak menularkan penyakit. Karena seperti kita tahu kalau orang sudah meninggal dalam 24 jam itu kuman-kuman yang di dalam itu pada keluar semua. Dan itu bisa membuat suatu wabah. Saya pernah pengalaman pada waktu saya koas dulu ya. Itu kita bertugas di Rumah Sakit Umum Tangerang. Kalau ada di satu kampung itu ada orang meninggal karena muntaber. Waktu dia perjalanan pergi ke rumah sakit, itu sepanjang perjalanan dari rumahnya ke rumah sakit itu bisa tiba-tiba kemudian berturut-turut pasien akan datang ketularan. Atau sebaliknya dia meninggal di situ dibawa keluar ke rumah sakit, dibawa ke kampung, sepanjang jalan tuh bisa kena lagi. Nyebar nih, Dok. Nyebar. Nah, itulah yang harus dicegah. Nah, sekarang kalau untuk penerbangan khususnya misalnya terpaksa misalnya contoh ada orang Madura ada di Jakarta. Dia meninggal, keluarga di sana semua, di sini kerja, cuman terpaksa diangkut lewat naik pesawat misalnya. Itu walaupun cuma sebentar lewat pesawat, tapi pesawat itu harus dijaga supaya dia tidak membawa penyakit. Nah, kita tahu kalau jenazah masuk ke dalam pesawat, ditaruhnya di mana, Frankie? Kargo. Nah, di kargo ada apa? Ada tas kita. Iya. Jadi Tas masuknya penumpang. biasanya masuk tuh mayat dulu, peti dulu, baru koper-koper kita. Nah, kebayang nggak? Kalau di dalam perjalanan dan di situ tidak ada AC, yakin saya tidak ada AC di dalam kargo. Kondisinya panas, pembusukan cepat terjadi. Nah, kalau pembusukan terjadi, apa yang terjadi? Manusia akan meleleh, berair. Air itu bisa merembes keluar dari peti, baunya bisa keluar. Dan kalau sampai kargonya itu tercemar oleh udara, oleh cairan pembusukan, bau pembusukan, semua orang bisa komplain. Karena kenapa? Di situ kan membawa kuman. Belum lagi kita punya koper jadi pada bau semua. Dan tahu Frankie, kalau sampai kargo itu berbau jenazah, artinya tercemar oleh cairan jenazah, itu bisa di grounded 2 minggu, Frankie. Pesawatnya ya? Pesawatnya harus disteril, didesinfektan. Nah, itulah yang dijaga. Jadi biasanya persyaratan untuk mengangkut keluar kota atau naik pesawat atau naik kapal, persyaratannya adalah harus ada sertifikat formalin, pengawetan yang menjamin bahwa selama pengangkutan itu tidak ada hal itu terjadi, jadi pencemaran dari bau dan cairan gitu loh. Tapi balik ke pertanyaan itu, Dok, itu formalin kan termasuk daripada kimia organik, Dok ya, kimia karbon, Dok ya. Itu golongan aldehida ya. Nah, sekarang formalin ini bentuknya apa sih, Dok? Itu kita ke toko kimia kalau beli, Dok ya. Itu bentuknya dia cairan atau bubuk, Dok? Ada dua-dua. Yang bubuk ada, tapi yang bubuk jarang yang jual. Karena yang bubuk itu terlalu merangsang. Kita kadang bisa tangan kebakar. Nah, yang biasanya mereka jual itu terbakar. Itu karena itu dia panas. Panas banget ya. Nah, kalau dia dalam bentuk cairan, biasanya cairan 37%. Jadi 37% artinya 37 gram per 100 cc. 37 gram per 100 cc. Ya. Nah, itu segitu. Nah, biasanya kalau orang sebut formalin itu adalah formaldehid tadi dalam konsentrasi 10%.
Nah, Jadi 37 itu diancurkan jadi 10%, itu namanya formalin. Nah, terus awam boleh beli nggak sih, Dok? Tidak. Nggak Dulu di bebas, dulu bebas. Hmm. Tapi sejak ada kasus investigasi, ada tahu dikasih formalin, ikan dikasih formalin dan lain-lain, mie dikasih formalin, maka pemerintah kemudian melarang. Karena kenapa? Karena secara kimiawi yang namanya formaldehid itu bersifat karsinogenik, Franky. Artinya dia bisa bikin kanker. Oh. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa makanan perlu dikasih gituan, Franky? Iya, kok bisa-bisanya orang itu kan selain apa namanya formalin ini dipakai buat kemana-mana gitu ya? Iya. Ya. Tahu nggak kenapa? Ya biar awet kali, Dok ya. Prinsipnya formalin itu akan mematikan kuman. Prinsipnya itu. Nah, sekarang contoh, kalau kamu pernah tahu nggak yang namanya tahu air? Tahu. Ya, tahu yang dibikin di dalam kotak besar, berair, terus kalau kita beli tinggal dipotong. Tuh pakai potong. Nah, kalau tahu air itu tidak tahan lama, Franky. Karena dibikin tanpa formalin. Tanpa formalin. Tapi kalau dia bikin pagi, sore nggak laku, kalau besok dijual, tahu itu udah baunya udah berubah. Karena kenapa? Terjadi pembusukan. Pernah nggak makan tahu yang rasanya itu tercium bau seperti bau tinja? Ya, atau bau busuk. Nah, itu terjadi karena dia tidak pakai formalin, Franky. Itu di Taiwan tuh, Dok, ada tahu busuk, Dok. Oh iya, ada itu sengaja. Tapi kalau tahu yang begitu rasanya itu sudah berubah, baunya pun berubah. Makanya orang tidak laku lagi. Nah, kebayang nggak kalau kamu produsen tahu, tahu itu tidak laku, nggak laku semua hari itu, maka tidak bisa dijual lagi, rugi. Tekor. Ya. Nah, bagaimana supaya tahu itu lebih tahan lama? Dikasih formalin sedikit. Bakso juga dikasih formalin. Nah, kalau dikasih tahu itu apa bedanya tahu yang dikasih formalin sama enggak? Kekenyalannya kali, Dok ya. Kalau tahu air lembek. Nah. Kalau tahu yang sudah dikasih formalin rada keras. Oh. Udah itu aja. Kalau cium kita tidak pernah bisa nyium. Nah, kecuali kalau kita peka sekali, tidak bisa cium. Jadi rada keras. Nah, tahu yang memang betul-betul tahunya itu tidak ada formalinnya, tetapi masih layak dimakan adalah tahu Jepang. Atau ya tahu yang di dalam plastik itu. Plastik bulat. Oh, itu lonjong-lonjong. Itu asli karena lembek banget. Tahu asli itu seperti itu. Nah, kalau seperti itu dia tidak ini karena diproses secara steril di pabrik, dibungkus, jadi dia tidak busuk walaupun lebih dari 24 jam. Tapi si formalin ini, Dok, selain daripada untuk ngawetin ya itu kan pengawetan makanan tuh penyalahgunaan, Dok. Ya. Selain daripada di bidang kedokteran tuh formalin sebenarnya dipakai buat apa lagi yang harusnya memang digunakan seharusnya nih, Dok? Makanan belum selesai, Franky. Oh, belum. Kalau kamu suka makan mie kan? Kalau makan Indomie itu aman dari formalin. Saya nggak suka makan Indomie. Enggak, saya cuma kasih tahu aja karena itu adalah mie kering. Saya nggak suka makan mie tapi suka banget, Dok. Itu kering. Yang kering itu tidak ada formalin ya karena dia tahan lama, Franky. Oh. Tapi kalau mie basah, tahu mie basah ya yang mie-nya gitu-gitu basah? Agak jarang loh sekarang lu jual mie basah. Memang. Dulu banyak. Ya. Nah, mie basah itu cepat busuk, Franky. Supaya dia bisa tahan, artinya sekarang dia jual, nggak laku, besok masih bisa dijual, besok lagi bisa dijual, dikasih formalin. Prinsipnya yang paling banyak itu yang saya sebutin tadi itu tahu sama mie basah. Bakso. Nah, bakso kadang-kadang dipakai, tapi bakso sebenarnya nggak terlalu banyak yang pakai bakso. Nah, sekarang formalin buat apa? Segala macam apa ya, kalau jelas orang lab perlu formalin. Banyak industri kimia itu pakai formalin. Kamu tahu itu obat buat suntik itu, vaksin segala macam itu pakai formalin buat matiin kumannya. Gimana? Vaksin yang vaksin dari virus hidup, itu dia dimatiinnya pakai formalin, Franky. Cuman kadarnya kecil sekali. Iya, ampun. Nggak asal tahu aja. Nah, tapi begini, jangan sangka itu tidak ada gunanya. Ada gunanya. Kalau orang yang biasanya itu beternak ikan, salah satu yang ditakutkan oleh peternak apa? Kalau ikannya kena infeksi, Franky. Iya. Dan salah satu infeksi yang bisa bikin satu kolam habis semua, begitu satu ikannya masih hidup nih, ada bercak putih, seperti kayak sisik itu putih. Itu kalau satu kena, satu kolam tuh hilang, bisa mati semua itu. Jamur.
Tahu nggak bagaimana cara ngobatinnya? Satu kolam itu dikasih aja formalin 1 sendok, dituangin ke situ, dia itu rontok semua, hilang itu jamurnya. Jadi orang-orang yang biasanya beternak ikan itu tahu yang salah seperti itu. Itu penggunaan. Jadi itu biasanya terbatas pada komunitas tertentu, mereka tahu itu ada manfaatnya. Itu luar biasa. Nah, kalau di kedokteran, formalin itu dipakai banyak untuk mengawetkan jenazah. Nah, kan dokter itu kan supaya dia bisa belajar dengan baik, dia tidak belajar dari boneka, Frankie. Tidak belajar dari manekin. Manekin yang main orang-orangan itu yang dibuka, ini paruh gitu. Enggak gitu, dia belajar sama jenazah sendiri. Nah, sekarang bagaimana seorang mahasiswa kedokteran belajar jenazah? Ya, beli jenazahnya dulu, Dok. Jangan beli. Apa, Dok? Sumbernya dulu loh, beli dari mana sumbernya? Ya kan kadang-kadang saya nggak tahu ya, saya suka membaca itu zaman dulu, Dok ya. Iya. Wah, mahasiswa kedokteran kesulitan biaya untuk beli jenazah kadaver. Berarti kan kalau ada kalimat kesulitan itu berarti membeli dia, Dok. Iya, nah beli itu tuh yang belinya itu pengadanya, yang ngadain dari mana? Bunuh orang. Ya enggak lah. Nah, justru kita mesti ngomong dari sumbernya, Frankie. Kadang saya ngomong begitu kenapa? Karena banyak fakultas kedokteran di luar negeri kesulitan kadaver, nggak punya kadaver, sehingga mereka belajar anatominya dari mana? Pakai aplikasi, Frankie. Kayak Google. Pakai Google aplikasi terus yang interaktif begitu, terus ada kayak meja. Oh ini gambar orang nih. Kulitnya masih utuh, diklik terus tiba-tiba kulitnya hilang, kelihatan ototnya. Diklik ototnya hilang, ada urat darah, pembuluh darahnya. Diklik sampai tulangnya, terus bisa diputer-puter. Semuanya cuma gambar, image, Frankie, bukan barang asli. Walaupun itu foto itu diambil dari barang asli, karena saking kurangnya. Nah, kalau menurut kamu, kalau misalnya dokter belajar dari seperti itu, apa yang kurang? Kurang pinter lah, Dok. Sentuhannya kurang. Karena kalau kita pegang sendiri, ini urat darah nih, kita pegang sama kita lihat gambarnya kan beda, Frankie. Nah, saya cuma bilang Indonesia beruntung, kenapa? Karena di Indonesia ya masih banyak orang-orang yang tidak dikenal meninggal di jalan, Frankie. Mereka itu pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa itu. Itu namanya makanya disebut silent mentor. Kenapa? Di Jakarta saja, pada ini saya ngomong dulu ya, sekarang makin lama Indonesia makin makmur rakyatnya, jadi itu makin kurang, Frankie, itu jadi masalah. Waktu tahun 80-an di RSM FKUI sampai tahun 90-an masih 1 tahun itu sekitar 300 orang tidak dikenal meninggal di jalan, Frankie. 300. Dan belum tentu kasus ya? Nggak kasus. Jadi 300 orang meninggal di jalan. Kita tidak tahu kasus orang meninggal mati di jalan karena tua bisa. Ya, ketemu di stasiun. Nah, semua kasus itu karena itu termasuk lokasinya tidak wajar, dikirim ke polisi. Dilapori polisi dong. Kalau kamu ketemu mayat tuh jelas lapor polisi dong. Nah, polisi kirim ke bagian forensik. Di FKUI yang saya bisa ngomong di RSCM. Dikirim ke RSCM. Nah, dikirim untuk dimintai visum. Supaya di visum nih orang ini diapain gitu loh, mati, jangan-jangan mati tabrak lari, ya kan? Mungkin mati karena dibunuh. Ya kita periksa luar. Nah, kalau kita periksa luar tidak ada luka, tidak ada luka. Kemudian kita periksa ternyata tidak ada bau-bau yang mencurigakan, lebam mayatnya normal, artinya kemungkinan besar dia matinya wajar. Apalagi kalau usianya udah tua, ya dong, mati wajar. Nah kalau mati wajar, nah, kita punya PP 18 tahun 81, Frankie. Yaitu peraturan pemerintah tentang otopsi anatomi, otopsi klinik, dan transplantasi jaringan. Yang membolehkan kita melakukan otopsi anatomi dan otopsi klinik. Nah, itu. Nah, sekarang ini kita ngomong otopsi anatomi. Anatomi kan untuk belajar mahasiswa. Iya. Nah, mahasiswa perlu kadaver untuk itu. Nah, karena kita udah screening itu tidak ada kelainan, kita lapor ke polisi. Pak polisi, jenazah ini kita periksa kayaknya tidak ada unsur kriminal. Boleh nggak kita minta izin untuk dipakai sesuai dengan PP 18 tahun 81? Karena nggak punya identitas nih orang. Iya, gitu, karena nggak punya identitas. Tapi kita tetap jaga-jaga, jangan-jangan orang ini adalah punya keluarga. Jaga-jaga. Maka jenazah tersebut
disetujui sama polisi, diberikan pada kita untuk belajar mahasiswa kedokteran. Nah, jenazah tersebut dari bagian forensik dikirimlah ke bagian anatomi. Kayak bagian anatomi. Anatomi tidak boleh langsung pakai jenazah itu. Karena mungkin dia ada keluarganya. Kan seringkali ada orang punya orang tua lagi jalan-jalan, anaknya meleng, cucunya meleng, orang tuanya nyelonong sendiri terus hilang, terus kemudian meninggal di jalan, kan bisa. Jenazah tersebut direndam, Frankie. Di sana di bagian anatomi mereka punya kolam kayak bathtub, tapi dalam. Isinya formalin. Dicemplungin di situ. Nah, satu bathtub itu bisa isi 3 atau 4 jenazah, bisa lebih. Selama 1 tahun, Frankie. Beda kelamin nggak apa-apa? Ya. Kembali dijadiin satu. Ya saya nggak tahu. Saya bukan di anatomi. Apakah dijadiin satu laki-laki dan perempuan? Saya juga tidak tahu. Tapi pokoknya direndam selama 1 tahun. Apa yang ditunggu? Kalau selama 1 tahun tiba-tiba ada keluarga, kan waktu kita periksa kan kita foto, kita punya data. Jadi kalau ada orang kehilangan keluarganya, tanya, keluarga saya hilang nih tanggal sekian-sekian, oh ada jenazah masuk. Yang ini bukan, yang ini bukan. Kalau misalnya, oh ini kayaknya keluarga saya, diambil dari situ. Nah diambil dipulangin, dan keluarga nggak boleh protes loh, karena itu kita lakukan sesuai dengan peraturan. Berarti sebenarnya kadaver itu jenazah yang dimasukin ke dalam formalin selama setahun. Selama setahun. Ini kira-kira kalau kayak masak tuh kayak lagi dimarinasi kali, Dok ya? Iya, tapi itu sebenarnya prinsip utamanya bukan itu, tetapi adalah memberikan kesempatan jangan sampai orang yang ada keluarganya tuh kita pakai. Nah, kalau dalam setahun tuh tidak ada yang pakai, jenazah tersebut dikeluarin, ditaruh ke meja anatomi. Berarti si formalin itu meresap ke seluruh tubuhnya. Padahal dia udah nggak ada pergerakan darah lagi kan, Dok ya? Ya seperti kayak kita masukin ikan ke dalam pindang, ikan kuning lah ya. Ya. Pindang. Ditaruh di meja. Nah, di meja. Nah, itu di meja itu kan dia jadi kering. Nah, nanti bentuknya jenazah itu jadi seperti kayak kayu, Frankie. Keras dan pedih. Nah, kalau itu dipakai buat anak mahasiswa tingkat 2. Tapi Dok, sorry ini saya potong lagi, Dok. Saya kebayang kalau kan tadi tuh jenazah masukin ke bathtub itu jadi keras, Dok ya. Keras. Nah, sekarang kalau misalkan contoh, kalau kaki orang masukin ke situ aja, Dok ya, selama berapa jam? Ya keras. Bisa keras tuh, Dok ya? Iya. Orang hidup tuh, Dok ya? Iya. Waduh, berarti bahaya tuh, Dok, larutan itu, Dok ya. Nah, kadang-kadang kamu mungkin ada bagian tertentu kamu yang kamu mau kerasin pakai formalin. Oh iya. Iya, diformalinin, Dok. Nah, itu seperti itu. Nah, ditaruh di meja itu dibiarin. Nah, pernah mungkin kalau ada beberapa orang yang kemudian nyasar di fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran kemudian nyasar ke ruang anatomi. Nah, bisa kelihatan tuh ada meja, ada 10 atau 20 meja, ada jenazah di atas meja. Nah, itu jenazah kadaver namanya. Kadaver itu mayat sebenarnya bahasa Latinnya. Nah, Dok, ini kan kalau kadaver yang sudah jadi lah, Dok ya. Kan sudah jadi keras. Kalau kita taruh keluar kan berarti kan sudah nggak ada air, udah nggak basah lagi, lama-lama kering. Itu bisa rusak nggak karena pembusukan lainnya? Tidak. Kuman-kuman mati apa segala. Cuman yang jadi masalah adalah perihnya formalin itu, walaupun cuma 10%. Aduh, kalau di situ kita tuh jadi sedih, Frankie. Nangis, hidung bisa ngocor, mata nangis. Nah, itulah kondisi seperti itulah mahasiswa kedokteran belajar. Walaupun sudah diangin-anginin tuh, Dok. Itu perihnya setengah mati, Frankie. Waduh. Perih. Jadi biasanya tuh ya bukan sedih, tetapi karena kimia. Itu penderitaan calon dokter dah, Dok ya. Nah, itu. Jadi kalau pegang jenazah yang sudah diformalin, kita harus pakai handscoon, sarung tangan. Kenapa? Karena kalau kita kena ke tangan kita yang kena formalin tadi itu jadi mengeras. Itu yang makanya tadi sedikit mengeras. Tapi kemudian kalau kita kena air, dia langsung keriput. Setelah berapa hari itu kulitnya rontok. Ganti kulit. Nah, kalau kita sering-sering kena gitu, kita bisa kena kanker, Frankie. Makanya orang anatomi itu nggak gampang, dan kita nggak boleh megang langsung pakai tangan. Itu berbahaya. Makanya nggak dijual bebas. Dan kalau orang punya kecenderungan asma, cium bau formalin itu dia bisa nyesek, Frankie. Berarti selama ini kalau orang-orang yang produksi makanan itu dengan formalin, dan kita
nggak yakin mereka gunakan sarung tangan kan dok. Ya. Operatornya tuh bisa terjadi hal yang keracunan duluan tuh dok ya. Iya. Jadi Dan satu, jangka panjang dia bisa kanker. Tapi kalau kadarnya sedikit, artinya dia berlakukan dengan hati-hati. Seperti kayak buat ikan gitu, cuma 1 sendok untuk 1 kolam gitu, is no problem. tapi kan dia kan produksi mie kan tiap hari dikit, tiap hari dikit, lama-lama kan terakumulasi jadi Iya, banyak. saya dok. bukan tukang mie, saya nggak tahu berapa banyak yang dipakai. Tapi maksudnya saya, nah 1 jenazah kadaver itu waktu zaman saya dulu, yang nguasai itu 10 mahasiswa tingkat 2. Nah dia itu ngeletekin jenazah itu mulai dari luar, lihat kulitnya, periksa, dicatat segala macam, kulitnya dibuka, ada urat darah, ada lemak, dia belajar, oh ini lemak, ini urat darah, oh di sini ada pembuluh darah, ini vena, ini arteri, ini saraf, dibuka lagi sampai kelihatan bagian dalam, organ dalam parunya kayak gini, itu semuanya diperiksa terus sampai akhir. Tapi warna udah nggak ada warna tuh dok ya? Hah? Warnanya udah nggak ada ya waktu dibuka. Warnanya ya? berubah. Kan kalau lemak kan kuning biasanya dok ya, kayak ayam Iya, aja. dia tetap kuning. Tetap kuning. Tapi cuman otot itu nggak merah, udah jadi coklat. Jadi warnanya tidak sesuai lah. Jadi seperti itu dipelajari sampai 1 tahun, si jenazahnya habis sama sekali. Nah setelah gitu barulah si dokter itu tahu manusia dari ujung kaki ke ujung rambut dia hafal, harus hafal. Sampai udah tulangnya pun kita hafalin. Nah setelah gitulah barulah dia siap basicnya untuk jadi dokter. Supaya kalau nanti dia jadi dokter bedah, operasi paru, yang dibuka dadanya bukan perutnya gitu loh, kan dia tahu paru ada di sini gitu loh. Oh. Kalau mau suntik kan dokter kan jago kan, suntik begitu langsung cus ambil darah, dia udah tahu urat darah di mana karena dia udah hafal. Itu dihafalin Frankie. Nah dalam kondisi dia belajar sembari nangis Frankie, nangis, ingus ngocor gitu loh. Waduh. Nah kalau sudah selesai, sudah habis, limbahnya itu mereka punya sumur biasanya, dimasukin ke sumur, dikubur atau dikremasi di rumah sakit. Rumah sakit ada banyak bahan-bahan yang bekas-bekas manusia, itu yang dikremasi, dikebakar. Itu termasuk 5B3 tuh dok? Iya. Nah kalau tulangnya, kemudian dibersihin tulangnya Frankie, dibersihin, dikletekin sampai bersih dan kemudian dibikin jadi kerangka yang ditaruh di ruang anatomi. Itu kerangka belajar. Beneran tuh dok ya? Bukan? Asli, bukan manekin. Karena saya sendiri, menurut saya seorang dokter kalau belajar dari manekin tuh nggak bakal sama. Dia harus belajar itu. Itulah makanya saya kan tanya, dokter punya koleksi apa? Saya bilang waktu saya ngajar, saya punya koleksi tengkorak. Jangan aneh, karena saya tengkorak itu saya pakai buat ngajar. Memang ini tengkorak yang laki apa perempuan? Tebak-tebakan mahasiswa. Nggak tahu dok. Nah ini cirinya gini-gini, berarti ini perempuan, ini laki. Kan saya mesti tunjukin. Kalau nggak ditunjukin bagaimana bisa tahu? Berarti yang termasuk kemarin yang gennya XXY itu ketahuan laki perempuannya itu dok ya? Bisa ya. Itu salah satu. Nah jadi seperti itu. Nah itulah penggunaan formalin dalam bidang kedokteran yang paling umum. Tapi ngomong-ngomong, kalau formalin di bidang industri produksi misalkan logam atau apa nggak kepake dok ya? Kepake juga. Dia banyak sekali penggunaan. Formalin termasuk salah satu bahan kimia yang paling banyak dipakai selain alkohol. Oh pantesan dia laku ya. Nah tapi sejak penyalahgunaan di bidang makanan, maka belakangan kalau mau beli formalin itu harus pakai resep. Resep pergi ke seperti kayak importir bahan-bahan kimia. Membeli dan itu untuk tujuan apa kita mesti laporkan bahwa ini dipakai ke fakultas kedokteran untuk pemeriksaan lab, masuk ke bagian forensik untuk pengawetan jenazah gitu, mesti ada jelas penggunaannya. Nah tapi kalau bawa itu ada yang bocor-bocor sedikit-sedikit ya malum aja lah, pasti ada juga yang menyelundupkan keluar juga gitu loh. Ya ada yang nggak mau repot dok, ya kan pasti lewat jalur bawah tangan tuh biasanya belinya dok ya. Jadi di sini yang hal-hal yang aneh-aneh gitu masih bisa terjadi. Nah sekarang dokter kan urusannya formalin itu dipakai untuk pengawetan jenazah nih dok. Nah itu satu dulu tuh anatomi buat belajar mahasiswa. Yang kedua paling banyak pakai formalin adalah bagian patologi anatomi, Frankie. Patologi anatomi tahu nggak Pak? Patologi spesialis tuh. SPPA namanya. Kan kalau orang kena kanker, kankernya diambil, dikeluarin, dikirim ke bagian patologi anatomi, periksa mikroskop.
SPPA itu praktek di rumah sakit juga nggak sih dok? Iya, di lab. Nah, di labnya. Jadi kalau tumor dikirim ke sana diperiksa. Oh ini ganas. Nah itu ganas apa enggak tuh dokter PA yang nentuin. Nah, Diperiksa gini, orang usus buntu dioperasi usus buntunya kirim ke dokter PA. Wah ini radang nih, udah radangnya kronis gitu loh. banyak nggak sih dok dokter SPPA sekarang? SPPR termasuk jarang, tetapi lebih banyak dari dokter spesialis forensik. Setiap rumah sakit pasti punya SPPA. Yang di labnya itu. Nah, tapi dia nggak praktek itu, dia prakteknya di dalam lab. Dia ngelihat mikroskop organ-organ dalam seperti itu. Nah, mereka itu kan dikasih, misalnya ada bayi lahir meninggal, dikirim bagian PA, diperiksa meninggalnya kenapa. Kalau atau misalnya ada orang sakit di rumah sakit, terus kemudian kakinya busuk, dipotong, dikirim ke sana. Ada tumor, dikirim ke sana. Apa? Kakinya busuk, kaki dipotong. Iya kan, kalau busuk kan kakinya diamputasi. Oh. Misalnya mau tahu Kaki itu semuanya tuh ya, bukan bagiannya doang ya. Iya. Nah, seperti itu itu mereka lakukan pemeriksaan itu. Misalnya nih orang sakit kanker payudara nih, kan dioperasikan, dibuang. Dibuangnya udah lengkap belum nih? Masih ada sisa nggak? Jangan-jangan dibuang tapi masih ada sisa di sini. Nah, itu ketahuannya gimana tuh? Ya dipotong, dikasih dokter PA periksa. Udah bersih baru tutup. Oh, gitu. Jadi waktu dipotong itu nggak langsung cepet-cepet udah diklaim ini udah selesai gitu ya? Nah itu namanya potong beku. Dipotong, diperiksa sama dokternya langsung, oh itu belum bersih, ambil lagi lebih banyak. Udah bersih, udah oke. Jangan sampai ada yang ketinggalan gitu loh. Itu di bawah kulitnya kan dok ya? Ya. Nah jadi itulah yang dilakukan dokter spesialis PA. Dia PA jaringan ini kan belum tentu setelah dikirim ke bagian PA kan dia langsung periksa. Bisa juga kalau masuknya hari Jumat, hari Sabtu, baru periksa mungkin berapa hari kemudian. Kan ada proses yang dilakukan, yaitu diformalin. Jadi memformalin jaringan manusia untuk diperiksa mikroskop. Nah. Itu yang kedua. Nah yang ketiga adalah untuk kepentingan keluarga. Kan di Indonesia itu ada 15% yang non-muslim. Enggak nyampe kali dok. Enggak, kita statistik secara umum lah 85% muslim. Yang sisanya kan non muslim. Ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen gitu loh. Nah, mereka itu kan biasanya karena adat seringkali penguburannya ditunda, Frankie. Iya. Ditunda. Nah, kalau ditunda secara kedokteran, kalau jenazah disimpan lebih dari 24 jam pasti ada pembusukan. Pembusukan mencemari lingkungan. Makanya kalau mau disimpan jenazah tuh harus minta surat izin dari dinas kesehatan. Surat izinnya namanya surat penahanan jenazah. Jadi yang ditahan bukan penjahat aja, bukan kepolisian tuh ya. Jadi namanya jenazah pun bisa ditahan artinya ditahan nguburnya, jangan sebelum dikubur atau itu lebih dari 24 jam wajib harus diawetkan supaya untuk sanitasi lingkungan supaya tidak mencemari lingkungan itu. Kalau ya, ini kan dokter bilang kan yang non muslim nih dok ya. Dan non muslim kan biasanya pakai peti tuh dok. Kalau ditahannya lebih dari satu kali 24 jam, tapi dia udah keburu ditutup petinya, tetap juga harus Yang dihitung tuh bukan soal peti ditutup, dia mau dikubur apa mau dikremasinya masuk kapan? Ke tanahnya kapan gitu ya? Iya. Atau dikremasinya kapan? Kremasi kapan? Nah, yang muslim pun mungkin perlu diformalin. Tadi saya bilang kalau dia terpaksa ada penundaan karena nunggu keluarga, anak tunggal misalnya, lagi sekolah di Amerika kan belum tentu dapat tiket. Iya. Jelas kan lebih dari 24 jam. Orang tinggal di satu tempat, itu dia lagi merantau, mau dibawa balik ke kampungnya, mesti naik pesawat kan harus. Jadi kalau yang muslim itu karena urusan pengangkutan atau penundaan yang terpaksa, kalau orang yang non muslim itu karena adat. Adat misalnya contoh, kalau orang Batak itu meninggal itu biasa 3 hari. Kalau orang Buddha biasanya sekitar 3 sampai 5 hari. Kalau Hindu ya rada cepat, tapi kalau Hindu Bali itu bisa 2 minggu, Frankie. Ya biasanya kalau orang non muslim itu tergantung ekonominya juga tuh dok. Makin dia ekonominya makin bagus, makin lama tuh. Iya, dan itu juga tergantung musim, Frankie. Saya dulu ingat waktu saya masih kecil, kan ibu saya berasal dari Tangerang kan.
Itu kalau orang meninggal ditaruh di dalam peti. Petinya tuh peti yang dari jati, kayu jati yang satu gelondongan tuh, tidak ada itu. Dibobok tengahnya doang tuh. Itu ditaruh nggak pakai formalin, Frank. 3-4 hari nggak pakai formalin. Karena kenapa? Pada waktu itu udara tuh masih nggak sepanas sekarang. Iya. Jadi udaranya cukup adem sehingga tuh dia tidak bau. Mungkin tidak masalah, tapi makin ke sini, waduh, sekarang apalagi Jakarta udah di atas 35, Frankie, kadang-kadang. Nggak bisa, itu nggak sampai 24 jam udah mulai bau, Frankie. Bau dan berair. Nah, atas dasar itu makanya itu dijadikan keharusan, gitu loh. Jadi itu indikasinya. Satu, penundaan. Kedua, buat transportasi. Yang ketiga, itu untuk mencegah supaya nggak menular. Dia ini emang orangnya menular. Misalnya meninggal karena HIV. Meninggal karena penyakit TBC paru misalnya. Gitu loh. Nah, itu ada banyak hal-hal yang seperti itu. Itu kan dia memang meninggal karena hepatitis. Kan cairan tubuhnya itu bisa nular. Jadi dikasih formalin untuk membunuh kuman supaya nggak menular. Nah, Dok, ini formalin kan dipakai buat apa, pengawetan lah, Dok, ya. Mematikan kuman. Nah, sekarang formalin itu kan menguap nih, Dok. Ya. Kalau kita kebanyakan menghirup uap formalin, problem nggak? Problem juga. Tadi saya bilang problemnya apa? Kita nangis, yang problem yang cepat. Kita bisa keluar ingus tuh, pergi. Pokoknya nggak enak banget kalau kita nangis keluar ingus. Paru-paru kita jadi awet nih, Dok. Sesak napas. Jangan awet dulu, sesak napas dulu. Oh, belum itu ya. Kalau orang asma dia bisa asma, Frankie. Pokoknya tidak nyaman lah. Makanya sekarang masalahnya jenazah ditaruh di dalam peti. Petinya ditutup. Misalnya seandainya ditutup ya. Kira-kira hawa formalinnya keluar nggak dari peti? Keluar dong, Dok. Apalagi kan biasanya tutup peti itu 1 hari sebelum dikubur kan. Iya. Nah, sedangkan ruangannya itu ditaruhnya ke dalam ruangan. Mereka kebaktian, berdoa di dalam satu ruangannya, tuh ruangan bisa nangis semua orang. Berarti kalau kita bikin pengharum ruangan dari formalin nggak laku lah, Dok, ya? Nggak. Nangis nah, semua. tapi itu siapa yang mesti dilakukan? Di beberapa rumah duka kan, kalau zaman dulu sih orang meninggal dibawa ke rumah kan. Dibawa ke rumah dengan resiko kalau ditaruh di rumah 3 hari itu bisa jadi jalanan ditutup terpaksa tuh karena banyak tamu kan. Iya. Nah, makanya itu tidak nyaman. Makanya kalau di Jakarta mereka taruh di rumah duka. Makanya rumahnya tuh aman. Ditaruh di rumah duka. Tapi mahal, Dok. Mahal apa? Itu tergantung kan, saya udah bilang nggak ada barang mahal, Frankie. Yang ada duit kamu kurang. Ya kalau saya sih sebenarnya mahal nggak mahal apa? Enggak, tapi itu menghindari macam-macam. Kamu kebayang nggak ya? Nenek saya meninggal usia 83 tahun. Dia punya anak cucu turunan. Kira-kira berapa turunan totalnya anak cucunya? 83 tahun lagi. 83 ya 3 turunan, Dok, ya. 5 turunan. Ini nikah muda semua nih, Dok, ya. 5 turunan. Terus kira-kira jumlahnya berapa, Frankie, anak cucunya? Ya, cepet deh. 100. 250. Iya. Anak cucu nih ya, kamu tahu nggak namanya? Generasi pertama anak. Nah, cucu. Udah, Dok. Saya lainnya nggak tahu, Dok. Katanya 5. 3 katanya. Nggak tahu. Anak, cucu, cicit, buyut, piut. Nah, piut kamu pernah tahu? Itu bahasa Indonesia loh. Anak. Kalau piut saya tahu, Dok, penyanyi. Piut. Nomor 5. Jadi dia punya turunan kelima itu 2 orang. Pada waktu dia meninggal ya, masuk peti kan. Waktu dia meninggal, petinya ditutup. Yang generasi kelima itu 2 orang piut. Duduk di atas peti. Di atas? Diarak. Karena itu prestasi. Nggak ada orang yang sampai 5 turunan. Wow. Nah, saya cuma bilang pada waktu itu 1 minggu, Frankie. 1 minggu karena tuh anak cucu pada datang, belum lagi tamu-tamu. Kerabat-kerabat itu datang. Itu di Senen, di Tanah Tinggi. Itu jalan itu ya? Tuh macet dan segala macam. Kamu tahu nggak, kalau orang datang kan nggak mungkin nggak dikasih makan, Frankie. Nggak mungkin nggak dikasih bubur. Bubur, kacang, apa, terus minum, kuaci, jeruk, itu kopi. Itu udah kayak pesta pora, Frankie. Nah, kebayang nggak repotnya?
Kalau itu rumah duka itu semua tuh urusan beres, Iya. karena ada yang ngurusin orang lain. Ya sih sebenarnya harga nggak masalah dok ya. Yang penting murah ya dok. Ya. Nah itu rumah duka itu dibikin supaya menghindari orang dari kesibukan seperti itu. Dan gitu satu kan. lagi dok, ini manfaatnya. Kadang-kadang gini, di Indonesia tuh banyak yang rajin suka bantu-bantu dok. Oh iya. Termasuk orang yang nggak dikenal. Iya. Jadi pada saat kita ada di rumah kedukaan kayak begitu dok, ada yang bantu-bantu mindahin dok, duit-duit orang, dompet-dompet orang. Enggak, tapi ada Bikin. satu yang menarik Frankie. Saya pernah ke kerabat, jadi keluarga dari ipar saya, adik saya kan di Bali tinggalnya. Ada salah satu itunya, jadi mertuanya meninggal di Bali sana. Ya sama seperti kayak orang di zaman-zaman dulu lah. Meninggal di rumah, ditaruh di jenazah di situ. Orang biasa datang bertamu dan segala macam itu nggak ada lah yang kayak kamu tuh suka Rajin bantu-bantu. pindah-pindahin duit orang masuk ke kantongnya dia, ke dompetnya dia gitu. Nggak, dia begitu. Tapi yang lucu tuh nggak di Bali apa? Ada orang mau gemblokan, gemblokan gede gitu. Datang sih tiba-tiba menggelar tuh. Udah biasanya tuh jam 8 malam, jam 9 malam gelar judi. Judi dan permainan macam-macam. Dokter kalau ke Sumatera begitu juga tuh dok. Gitu ya? Di Sumatera, apalagi di Kepulauan Riau, itu ada rombongan judi yang tiap hari nyari tempat orang meninggal. Iya. Gitu dok. Nah, judi semua anak-anak datang situ. Judi Wah, ada koprok. main apa? Pokoknya Iya. bermacam-macam judi. Udah selesai, udah nggak ada yang minta lagi dia jalan lagi gitu loh. Saya jadi baru pertama kali tuh saya lihat kayak begituan. Tapi maksudnya saya, yang hal seperti itu tuh lumrah pada zaman dulu. Nah, belakangan di Jakarta itu berkembang begini daripada sibuk itu. Jadi dimulai yang pertama kali di Atma Jaya. Atma Jaya itu ada satu rumah sakit punya tanah kosong. Dia kerjasama dengan satu pengusaha penjual peti. Kemudian mereka bikin rumah duka. Jadi berbalik-balikan dengan rumah sakit. Rumah dukanya dibikin bagus. Oh iya, tuh di depan bengkel langganan saya tuh dok. Iya dok ya, betul ya? Iya betul. Nah disitulah rumah duka itu pertama kali ada rumah sakit di belakang rumah duka. Jadi artinya apa? Orang yang masuk ke rumah sakit itu paripurna dilayaninya, Frankie. Itu duluan di situ apa duluan di Mangga Besar dok? Mangga Besar tuh bukan dulu rumah sakit. Kalau ini rumah sakit, yang base-nya rumah sakit. Kebanyakan rumah duka tok. Iya. Rumah sakit tok. Ya. Tapi rumah sakit yang nempel sama rumah duka itu pertamanya di Atma Jaya. Itu tepatnya tahun 96, Frankie. Nah 96 itu saya pertama kali ya saya melakukan formalin. Jadi saya formalin dari tahun 96 sampai sekarang, Frankie. Nah dok, kita ngomongin orang jenazah di formalin nih dok, boleh dok? Nah nanti dulu. Ntar Tadi dulu. Kan belum selesai. Tadi pada waktu jenazah diformalin kan perih kan sama seperti itu. Kalau dia ada tamunya kan ikut nangis. Makanya di rumah duka yang bukan berbasis rumah sakit itu biasanya jenazah ditaruh di teras, Frankie. Ruang AC-nya itu buat tamu datang. Ngobrol-ngobrol segala macam, tapi petinya itu ditaruh di luar. Peti itu baru ditutup pada waktu besok Satu mau malam. kubur, malam kembang, besok mau kubur, hari itu baru ditutup dengan upacara keagamaan lah. Seperti itu. Kesian. Nah, saya itu sudah melihat bahwa ada satu kejelekan dari pengawetan jenazah dengan formalin pada waktu sebelum saya ngerjain itu. Apa? Kalau orang diformalin, jadi dia jadinya kulitnya jadi coklat, hitam kadang-kadang gelap. dok. Iya. Kadang-kadang jadi agak pucet aneh gitu. Udah gitu, saking dia kerasnya, dia pedih buat orang lain, jadi keluarga nggak bisa deket setelah diformalin. Bisa lihat dari jauh, mukanya mungkin masih mirip tapi warnanya beda. Dideketin nggak bisa karena itu pedih. Nah itu yang menjadi kendala. Dan satu lagi kalau didandanin nih, dikasih bedak, Dirias, bedaknya nggak bisa nempel karena seperti kita ngebedakin kayu. Dikasih foundation juga nggak nempel. Makanya biasanya jelek gitu. Akhirnya mukanya kelihatannya nggak begitu bagus gitu loh. Bentuknya ada tapi nggak begitu bagus. Itu mengganggu saya.
Saya itu kan estetiknya kurang, Dok. peneliti. Makanya pada waktu saya ngambil sekolah DNA di Jepang, saya cari-cari informasi tuh ke kamar mayat. Kok nyari informasi jauh banget ke kamar mayat, Dok? Lah kalau mau nyari orang Saya pikir diawetkan tadinya ke perpustakaan Lah. gitu ya. ngapain? Perpustakaan kan teori. Iya. Praktek di kamar mayat. Lihat di kamar Oh. orang Jepang gimana sih? Oh ternyata saya bilang orang Jepang putih-putih. Oh di formalin ini kayak begitu. Oh mukanya bagus ya gitu. Saya pergi ke Hong Kong. Lihat orang di Hong Kong. Saya pergi ke profesornya. Di sini saya mau ke kamar jenazah, mau lihat orang di formalin kayak gimana sih. Saya pergi ke Singapura. Saya lihat dan udah saya lihat, saya tanya ini pakai apa sih bahannya gini-gini. Nah mereka tuh ternyata teknologinya sudah demikian canggih. Mereka bisa bikin formalin orang lembek, nggak keras, tidak perih, wangi, dan kalau didandanin bagus. Tapi ujung-ujungnya kalau saya tanya komposisinya, dia bilang kira-kira sekian-sekian, kira-kira doang gitu loh. Dia nggak mau kasih tahu karena itu sudah difabrikasi, Frankie. Ini larutan buat pengawetan kalau orang yang kayak begini, orang kuning nih, sakit kuning nih, orang mukanya kuning semua, obat ini. Kalau ini kasih ini gitu, kayak seperti kayak kita dikasih obat gitu loh. Dan harganya mahal, Frankie. Dan satu, kalau saya beli dari luar negeri itu dibawa ke Indonesia kan di sini kan kena pajak barang mewah, Frankie. Dan yang bisa mengimpor itu cuma perusahaan farma kimia besar. Saya nggak bisa begitu. Terus gimana caranya? Nah, kebetulan karena saya jadi dosen di FKUI, saya lakukan penelitian, Frankie. Kan banyak jenazah-jenazah yang nggak dikenal itu, yang kita pakai buat praktikum. Ya beberapa saya singkirin, saya kasih pakai formalin. Oh keras, jelek nih. Formalinnya saya kurangin, saya tambahin dengan bahan kimia yang saya dengar-dengar dari Singapura segala macam, dari Singapura, Hong Kong segala macam. Saya bikin gini, oh ini jadi lebih bagus nih kalau dicampur komposisi sekian. Pakai parfum kali, Dok ya? Termasuk. Iya. Ada pakai ini, oh jadi lembut, pakai ini. Itu tau nggak? Sampai saya gitu-gitu sampai akhirnya saya temukan ada 7 bahan yang kalau dikombinasi dengan komposisi sekian itu jadi bagus gitu loh. Nah, apakah semuanya komposisinya sama, Dok? Oh enggak. Mana ada orang sama seperti Kan- kamu beli obat batuk atau obat apalah, komposisi sekian gini-gini, ada sekian. Tapi begitu kamu bikin begitu, Maksud saya, Dok, hasilnya belum tentu sama. maksud saya gini, kan kulit saya nih karena kebanyakan di lapangan kan jadi hitam, Dok. Sama kulit dokter yang lebih putih. Itu komposisinya belum tentu sama kali, Dok. Iya ya? belum. Ah, That's why harus dicoba. Gitu. Coba akhirnya dia bilang ini sekian, ini di sini sekian, komposisi ini sekian. Saya coba sekian. Oh enggak, kurang bagus, sekian sampai saya dapetin yang bagus. Tambahin lagi bahan kedua, bahan ketiga sampai akhirnya itu total kira-kira 1,5 tahun, Frankie, saya bikin penelitian. Akhirnya saya bisa nemuin formula sendiri. Formula sendiri yang saya bikin sendiri dengan komposisi udah pasti seperti itu. Yang hanya saya yang tahu, dan kemudian saya cobain. Nah itu kemudian saya, ya itu tadi yang kamu bilang bisa dipakai wangi, ya saya tambahin zat wangi. Udah dipatenin loh, Dok? Nah Itu perlu dipatenin tuh, Dok. mati lah, Frankie, kalau dipateni mati, Frankie. Nggak dibikin hak cipta, Dok. Nah ganti dulu. Nah udah jadi, saya coba bagus gitu. Nah sampai kemudian tuh ada saatnya tuh saya harus mencoba itu pada kasus real. Tadi sebenarnya saya udah coba-coba, pokoknya udah bagus lah. Nah sampai sekali waktu, biasanya pada waktu itu zaman saya itu ya tahun 90-an ya. Sampai sebelumnya juga yang ngerjain formalin itu semua mantri, Frankie. Mantri semua yang ngerja, nggak ada dokter yang mau kerjain. Tahu nggak kenapa? Ya nggak menarik buat dokter kali, Dok ya. Satu, formalin itu berbahaya, Frankie. Semua dokter nggak ada yang mau. Formalin itu kan saya bilang bisa bikin kanker, karsinogenik. Dihirup aja nggak enak. Makanya kalau dokter kalau yang bahaya-bahaya gitu dikasih orang lain yang suruh kerjain, Frankie. Bemper. Nah dokternya tinggal terima duitnya aja dong di belakang. Itu gitu biasanya yang bosnya dokter, yang kerjaan mantri. Nah udah seperti itu. Saya cuma pikir kewenangan ini kenapa? Kalau mau saya mestinya yang megang dokter forensik. Kenapa tau nggak? Ya dia lebih ngerti kan. Bukan. Apa? Yang paling harus dijaga jangan sampai kasus kriminal diformalin, Frankie. Oh. Hilang lah sebab matinya.
Jadi harus ada gerbang untuk istilah palang pintu Screening. terakhirnya dulu. Screening. Ya. Dia harus screening bahwa ini aman. Ini bukan kasus kriminal. Hmm. Kalau kasus kriminal nggak boleh diituin. Dia mesti diotopsi dulu baru diformalin. Kalau urusan selesai. Nah yang bisa screening siapa? Cuma dokter forensik yang bisa. Oh forensik periksa. Nah kemudian kalau yang semua yang ngerjain yang formalin yang biasa yang muka-muka pada coklat-coklat itu, semua orang bisa lah ngerjainnya. Asal dia berani nekat aja dia kerjain. Nah akhirnya kan saya bilang itu ternyata ada ilmunya. Ternyata belakangan saya pelajari bahwa orang di luar negeri yang namanya untuk jadi pengawet namanya embalmer ya, itu harus sekolah, Frankie. Sekolahnya 2 tahun. Oh, mendingan dokter Jaya dong, nggak usah khusus itu, tapi dengan 1,5 tahun aja dokter udah bisa dapetin formula yang bagus tuh. Iya enggak, tapi karena saya memang fokus di situ. Sekolah lagi dokter? Enggak. Maksudnya saya fokus ngerjain, saya teliti sendiri, bukan cuman ngerjain turun temurun kan. Kalau mereka kerjain itu kan dengan metode yang turun temurun, nggak ada improvement. Kalau saya khusus gitu kan sengaja saya belajar ke luar negeri, nanya-nanya segala macam. Nah setelah gitu, sampai datang satu kesempatan begini, ada sejawat meninggal, keluarganya. Setelah sejawat tuh dokter meninggal, dia mau diformalin di bagian anatomi. Tapi kan mereka udah establish berpuluh tahun kan ngerjain gituan. Dia kerjain dengan tarif sekian. Dia bilang, dok, ini dari keluarga nggak mampu, walaupun dia keluarganya dokter kan, keluarga nggak mampu, ya itu terlalu mahal. Ada nggak sih siapa yang bisa bantu kami untuk melakukan formalin? Oh saya bisa, saya bilang. Dokter bisa kerjain? Iya bisa, saya bilang. Saya kerjain berapa? Gak usah bayar, saya bilang. Sejawat kan? Saya kerjain, nggak bayar. Dia bilang, aduh tapi nggak enak kan dok, ada bahan kimia. Oke, bahan kimia emang nggak usah terlalu banyak. Saya bilangnya saya kerjain di bagian forensik, nggak usah itu. Tapi yang kalau kamu mau ya kamu kasih itu aja lah, sedikit uang rokok untuk mantri-mantri saya bilang. Kasihlah uang rokok. Dari situ 1 kasus, 2 kasus, lama-lama bilang, loh ya kamu aja kok jadi bagus ya, dia bilang. Mukanya kok lembek, nggak pedih lagi. Malah masih saya eksperimen, saya kasih wangi macam-macam, Frankie. Kasih wangi melati, wangi rose, wangi poison, apalah pokoknya saya pakai segala macam. Itu apa channel? Nah, number 5. Habis begitu, Frankie, saya belajar mendadani jenazah, Frankie. Orang dokter yang pertama kali mendadani jenazah itu saya. Tapi kasih lipstick nggak salah kan dok? Enggak, saya kasih foundation, kasih lipstick, apa-apa. Pokoknya kan dokter salah kan lipstick di sini dok. Lo enggak, tapi kamu salah loh. Kamu yang salah, Frankie. Kamu tahu nggak lipstick ditaruh di sini, diginiin lu jadi itu di film. Harry Rose. Benar. Baru saya mau bilang apa? Saya pernah nonton nggak punya pemerah, lipstick ditaruh sini. Emang iya? Di film dok, film bukan. Film Cina mabok tuh. Enggak di sini juga begitu. Oh, begitu. Kamu nggak pernah perhatiin perempuan sih, Pak ya? Ini gini sengaja ditaruh satu gini terus diginiin terus jadi rose gitu loh. Jadi keluarga saya berlima laki semua, nggak punya saudara cewek. Kamu nggak suka perhatiin lah istri barangkali begitu. Ya. Nggak bener ini dikasih gini satu titik terus diginiin terus jadi rada pinkis gitu loh. Oh gitu. Lipstick bener. Saya nggak bohong. Jadi disitulah saya kerjain karena pada waktu itu nggak ada yang kerjain kayak gitu. Nah habis dari begitu saya dipanggil lah. Biasanya di antara sejawat keluarga dokter. Wah kalau mau dokter Jaya bagus gitu. Nah sampai kemudian saya dapat ujian 2 kali, Frankie. Sekali waktu. Kamu kenal Romo Mangun nggak? Saya nggak kenal, tapi saya tahu beliau karena saya cuma taunya di pemberitaan aja. Jadi belum sempat kenalan. Romo Mangun itu adalah seorang pastor yang punya karya besar, dia arsitek. Dia di Yogyakarta sangat dihormati dok. Di Yogyakarta, tuh dia punya di Kalicode, itu dia punya komunitas, komunitas bikin sekolah dan lain-lain. Jadi dia tuh sangat terkenal budayawan, sangat terkenal. Beliau itu pastor, dia itu meninggal di satu rumah sakit di Jakarta Pusat dekat seberang RSCM, di seberang FKUI. Terus pada waktu itu ada orang-orang tuh pada seribuk, dia bilang orang ini memerlukan pengawetan jenazah yang cukup lama, tapi dia tidak mau mukanya jelek, itu loh. Karena kenapa? Karena kebetulan beliau itu
menderita satu penyakit jantung. Kalau sakit jantung biasanya mukanya biru. Iya. Biru, hitam. Nah dia nggak mau itu karena kenapa? Beliau itu orang terkenal. Yang bakal melayat itu termasuk presiden, menteri-menteri dan segala macam gitu loh. Dan itu lama. Petinggi negara lah ya. Ya. Akhirnya dia bilang siapa yang bisa formalin? Tapi mukanya nggak berubah. Nah disitulah saya pikir ini ujian buat saya nih. Saya bilang saya yakin nggak berubah? Ya yakin. Siapa janji? Ya itu saya bilang saya jaminannya diri saya sendiri. Saya bilang saya kerjain. Saya kerjain. Habis itu saya tidak tahu tuh ternyata itu mau disimpan 3 minggu, Frankie. Simpen 3 minggu. Jadi untuk khusus karena dibilang 3 minggu saya bikin formula khusus. Jadi komposisinya saya robah khusus. Habis itu saya pikir ditaruh di mana? Ditaruh di katedral, Frankie. Katedral Jakarta yang gede gitu. Ditaruh di altar. Katedral itu kan tempat misa tuh kan gede sekali. Ditaruh di depan dengan peti terbuka. Terus saya kan jadi saya yang ngeri. Tiba-tiba kalau dia jadi hitam, tiba-tiba jadi bau kan, reputasi saya hancur kan. Iya. Jadi abis begitu setiap hari saya ke gereja, Frankie. Oh bagus. Jadi rajin itu doa. Bukan apa, saya ngawasin, saya di deket peti. Orang-orang abis gitu kan, abis selesai misa, orang datang situ. Kamu tahu kan sebenarnya kalau orang jenazah meninggal kan ditaruh di kain tile atau yang kain yang seperti jala itu kan. Ini nggak ada kainnya itu. Orang datang gitu juga karena dianggap dihormati banget tuh. Yang datang kepala negara, menteri apa segala macam. Begitu datang situ, orang datang pakai tangan dicobek-colek ke mukanya gitu loh, nama nangis, pegang-pegang. Saya yang stres lagi. Kamu tahu nggak? Ini tangan ini isinya kuman. Iya. Kalau kayak gitu dia udah gitu kan dia kencing manis kan. Kencing manis kalau kena kayak begitu bisa kuman numbuh, Frankie. Bisa busuk. Setiap hari saya ikut. Udah selesai, saya bikin selesai. Nggak tahu dibawa ke Jogja, Frankie. Si Jogja seminggu lagi. Di katedral seminggu, Jogja seminggu, di Kalicode seminggu. Ada teman saya dokter. Saya bilang, lu ikut ke sana, ikut. Ulang tolong awasin. Mukanya bagus apa enggak? Tapi untung lah, Frankie. 3 minggu tuh bagus. Tapi saya udah itu. Kalau pakai metode saya bisa 1 tahun, Dok. Diapain? Saya foto, saya gunting fotonya, saya tempel ke mukanya. Setahun juga nggak berubah, Dok. Atau pakai silikon, Dok, taruh di situ. Tapi itu belum ujian yang benar, Frankie. Ujian yang lebih benar lagi adalah apa? Nah, saya dihubungi dari rumah sakit di Jakarta Utara. Ada orang penting meninggal, tapi dia punya special request, mau diformalin tapi posisinya duduk seperti patung Buddha. Ini orang Buddha nih, Dok ya? Agama Buddha, pendeta Buddha rupanya. Biksu mau di posisi duduk karena sudah disiapkan peti berdiri, Frankie. Petinya pakai kaca, dia berdiri begini, dia posisi duduk kayak patung Buddha gitu. Terus mau 3 minggu, Frankie. Sakitnya juga jantung juga. Tapi udah ada pengalaman sekali, Dok. Iya, tapi masalahnya ini duduk, Frankie. Oh, diganjel pakai tulang aja. Bukan. Kalau dia diganjel gitu tuh dia ambruk kan cilaka, Frankie. Bukan cuma mukanya harus bagus, dia nggak boleh ambruk, Frankie. Pakai korset, Dok. Nah, korset. Masalahnya formalin saya kan nggak keras. Kalau yang keras kan formalin nggak ada masalah, Frankie. Tapi kalau saya pakai formalin keras jadi coklat. Bisa nggak, Dok, separuh keras, separuh lagi atas enggak? Nah, disitulah karena saya yang bikin formulanya, saya kotak-kotak lagi. Khusus buat beliau. Ternyata beliau itu adalah ketua biksu Asia Pasifik, Frankie. Orang Indonesia. Namanya Biksu Asin Yinarakita. Dia mau diposisikan seperti itu 3 minggu. Udah saya kerjain. Jadi kerjainnya apa? Di ICU, Frankie. Kenapa saya bisa kerjain di ICU? Karena ICU isinya orang hidup, Dok. Iya. Tidak ada masalah karena formalin saya tidak perih. Formalin saya tidak perih, tidak mengganggu lingkungan. Jadi sebelum dibawa masih di ICU, dikerjainnya di situ. Iya. Jadi saya posisikan, saya formalin. Terus saya posisikan duduk, suruh 2 pendeta Buddha, biksu, pegangin dia dari belakang untuk menunggu beberapa saat sampai dia kaku. Jadi dia kondisi udah di ranjangnya tuh dalam posisi Buddha begitu. Terus kemudian waktu diangkut lewat ambulans untuk dibawa ke tempat persemayaman, itu pakai
sofa. Iya, ampun. Pakai sofa dibawa begitu dan dia kondisi duduk begitu. Tahu nggak ditaruhnya di mana, Frankie? PRJ. Seminggu. Tunggu, PRJ tahun berapa dulu nih, Dok? Tahun 90-an. Tahun 90-an udah pindah ke Kemayoran atau masih di mana sih? Kemayoran, nggak tahu, saya lupa. Ya kan itu kan Tapi pokoknya itu tempat gede banget. Kenapa ditaruh di situ? Karena yang datang kepala negara, Frankie. kayaknya pindah ke Kemayoran kayak, Dok ya. Kayaknya udah deh. Itu di kepala negara, Frankie. Dari negara-negara Asia, negara-negara Buddhis, dari Thailand, dari apa gitu-gitu. Itu setiap hari ditayangkan di Metro TV, Frankie. Ada beritanya. Datang. Dokter dia tiap hari datang juga, Dok? Ya Kan enggak, kalau saya ke- nonton TV tapi sembari deg-degan, Frankie. Kan, kalau ke gereja kan dokter jadi rajin ke gereja tuh. Loh, kalau ke Siapa situ- tahu jadi rajin nonton PRJ. Saya dengar, saya lihat itu stres saya. Dia seminggu di PRJ, seminggu di Cisarua, seminggu lagi di Lampung. Waduh. Karena punya komunitas banyak sekali dia. Dan dia tuh seperti kayak guru besar lah gitu loh. Nah, Dok, sorry nih. Saya ada kalau nanti dokter kelamaan nyetop saya otaknya lupa. Pertanyaan saya sederhana nih, Dok. Kan dokternya ngawetin jenazah, Dok. Sekarang kalau jenazah itu sampai berapa jam masih bisa bagus diformalin? Apakah kalau sudah lewat misalkan udah sampai kaku nih, Dok, masih bisa nggak diformalin dengan metode dokter Jaya kayak gitu? Oke. Gini, yang kalau kita ngomong yang terbaik ya, ideal 12 jam pertama setelah meninggal. Between 12 jam pertama nih, Nah, Dok ya. itu yang terbaik karena darahnya masih cair. Dia belum terjadi pembusukan. Jadi saya ulang, 0 sampai sejak awal kematian orang 2 jam itu kan biasa ditunggu dulu tuh, Dok, Di rumah sakit. di rumah sakit. Dari jam kedua sampai jam ke-12 itu yang Paling maksimal lah ya maksimal. hasilnya, Dok ya. Nah, itu yang dilakukan. Nah, jadi artinya karena formalin saya tidak perih, saya bisa kerjain di ruang perawatan. Saya bisa kerjain di ICU, tidak ada masalah. Saya kerjain. Jadi dan saya selalu ngerjain itu sendiri. Saya pribadi sendiri. Kenapa? Karena teknologinya itu saya sendiri yang kuasai. Dan saya tuh ngumpuli jam terbang, Frankie. Kan seseorang kalau mau melakukan menjadi expert di bidang tertentu, dia harus melakukan sendiri selama 5 tahun. Atau 10.000 jam terbang. Ya saya kerjain sendiri. Sehingga, dan buat saya sendiri saya senang melakukan. Karena kenapa? Kamu misalnya contoh, kamu pergilah ke rumah sakit, profesor terkenal, kamu kan maunya diperiksa dia. Sampai di situ yang periksa tensi perawat, yang periksa nadi perawat. Si dokternya cuma nanya-nanya kamu, cuma cocol-cocol dikit. Suntik perawat. Tergantung. Atau kamu seneng si dokternya sendiri kerjain sendiri. Kalau cocol-cocol itu tergantung umur, Dok. Hmm. Kalau makin tua perempuan nggak dicocol-cocol lagi, cuma ditanya konsultasi udah selesai katanya pulang. Oh, Kalau masih muda dicocol-cocol tuh sama dokternya tuh. Gitu. Nah, sekarang kalau buat saya ya tadi lebih puasnya kalau si dokternya sendiri, si profesornya yang turun tangan langsung, Dok. Ya itu dia. Itu saya tahu gitu karena kenapa? Waktu saya di Jepang segala macam hal itu dilakukan oleh profesornya. Saya lihat profesor itu benar-benar orang yang ahli banget gitu loh. Ya karena kan kalau contoh ya, Jadi mencontohkan pada si mahasiswa. perawat dia tensi, dia gini. Itu menurut perkiraan sekian. Belum tentu kan itu kan sama ininya kan. Dia punya keterampilannya kan. Nah kita kan kalau di Indonesia kan kalau makin beda keahlian seperti itu, profesor, barangkali dokter senior itu kan tarifnya juga beda. Dan kita mau tentu disentuh sama dia. Makanya dari sejak awal waktu saya melakukan pengawetan jenazah, saya bukan seseorang yang melakukan itu dengan mudah-mudah aja, Frankie. Waktu saya pertama kali kerjain begituan sendiri, saya diledekin sama sejawat saya. Ngapain lu kerjain kayak begituan? Dia belum tahu. Dia bilang itu kan kerjaan perawat. Saya bilang begini, siapa bilang itu kerjaan perawat? Perawat melakukan ya. Perawat nyuntik pasien ya, nyuntik pasien. Tapi itu kerjaan perawat, bukan, itu kerjaan dokter yang dikasih delegasikan pada perawat. Seorang pasien pasti senang dilakukan ini. Sekarang contoh saya bilang begini, seorang dokter kebidanan, sekolah dokter, terus spesialis kebidanan, nangani orang keluar melahirkan. Ya kan? Kalau seorang pasien
periksa hamil ke dokter kandungan, tentu dia senang diperiksa sama dokternya sendiri dong. Iya. Periksa. Pada waktu dia melahirkan, bayi itu sebenarnya bisa keluar tanpa dokter loh. Pakai dukun paraji aja bisa. Di Irian Jaya Sendiri. keluar rumah. Cuma disuitin doang dia keluar sendiri. Iya. Nah artinya, tapi kenapa kalau di kota-kota itu pasien maunya melahirkan pada dokter kandungan? Ya. Karena dia mau dokter kandungan yang melakukan pelahiran. Ya. Kalau kelahirannya itu diperiksa sama dokter kandungan, udah lahir pun dia mau dipegang dokter kandungan, dia tentu nggak suka kalau pas begitu lahiran tiba-tiba dikasih bidan, Betul. kasih perawat atau dikasih dokter asisten, nggak dong. Nah juga pengawasannya, terus mereka apa bedanya? Bedanya di kualitas pelayanan kan, karena sekolahnya lebih banyak, keahlian lebih tinggi, maka mereka senang dilakukan oleh orang yang memang punya keahlian. Nah itu yang saya bilang, saya bukan nggak ngambil alih inian perawat yang mau melakukan formalin ya silakan aja, mereka lakukan, saya lakukan, tapi dia punya sama saya punya beda gitu. Itu. Nah terus dok, apa yang terjadi kalau misalkan terlambat dibawa ke dokter Jaya nih? Nah ini saya mau cerita nih justru, memang mau jam cerita. 12.01 aja. Nah sekarang gini Franky, kita dulu pernah bahas ada orang meninggal di rumah, Ya. baru ketemu 3 hari kemudian. 3 hari kemudian, terus kemudian setelah ketemu itu urusan polisi kan, dilakukan pemeriksaan forensik, cuman periksa luar doang, dibawa ke rumah duka, dibawa ke kamar jenazah, Franky. Kamar jenazahnya itu punya jarak ke kantor itu kira-kira adalah sekitar mungkin 200 meter. Begitu jenazah masuk ke situ, ini dia jadi udah meninggal 3 hari ya. Ya, udah lumayan bau tuh dok ya. Oh mantap itu Franky. Udah TOP Begitu gitu dia ya. masuk situ, orang yang di rumah di kantornya yang 200 meter lebih itu kabarnya beda lah, jauh. Ini ke rumah kamar jenazah. Di sini ada beberapa kamar, terus di situ baru ke kantor. Yang di kantor pada muntah semua Franky. Saking baunya itu. Terus orang bilang, ini mau begitu kondisi begitu mau 3 hari kata simpen. Nah kebayang nggak? Terus saya dihubungi, dokter lakukan pengawatan jenazah. Saya bilang buat apa diawetin? Ini mau 3 hari, karena kalau nggak bisa dikubur, nggak bisa dikremasi. Persyaratan dari dinas. Oh, jadi formalitas tetap dikerjain juga tuh dok ya? Kerjain, tapi saya bilang saya janji. Habis ini kamu lihat hasilnya. Saya suntik formalin, 60% bau hilang, Franky. Selesai itu, karena pembusuk tadi udah pada mati semua yang juga. di dalam mati. Iya. Tapi di luar kan masih ada cairan busuk segala macam. Semprotin lagi dok. Kan ini udah mulai kulit udah ngeletek-letek nih. Kulitnya saya keletekin. Karena kulitnya kan busuk kan. Keletekin. Jenazahnya tuh saya kompres. Dikletekinnya pakai apa dok? Nah, dia memang udah copot-copot. Oh, nggak perlu pakai pen remover gitu ya? Enggak. Dia udah copot-copot, diginiin, rontok kan. Rontok, dilapin, jadi tinggal kulit arinya doang. Jadi kulit luarnya tuh udah copot semua. Saya ambil kapas, kasih formalin saya kompres seluruh tubuh. Saya tinggal setengah jam. Dalam setengah jam, bau hilang sama sekali. Nah itulah fungsi formalin yang berikutnya. Menghilangkan bau yang sudah terlanjur. Oh. Jadi kalau dia dalam 12 jam pertama itu nggak perlu sampai ada pengorbanan bau tuh dok ya. Ya. Tapi kalau sudah lewat, artinya itu masih bisa diselamatin lagi dengan si formalin tadi. Dikompres. Nah, tapi harus tahu ngerti caranya juga dok. Lah, iya. Kalau kayak tadi kan cuma di dokter misalnya contoh yang dalamnya doang, ternyata kan cuma 60% tuh. Iya. 40%-nya lagi dokter ada treatment khusus lagi tuh. Iya. Nah itulah yang saya pelajari, Franky. Makanya waktu di luar negeri itu yang saya pelajari. Nah apalagi biasanya setelah diformalin suka keluar cairan dari mulut, hidung segala macam, keluar cairan dari usus, dari apa pada keluar semua. Saya melakukan penyumpalan. Kan cairan keluar itu juga bisa berbau busuk, Franky. Saya lakukan penyumpalan. Jadi kalau misalnya ada orang misalnya dia meninggal, giginya udah ompong, kempot, kan jelek. Saya bisa rekonstruksi mukanya jadi bagus lagi, Franky. Jadi muda lagi 10 tahun.
Disumpel-sumpel, Dok. Ya disumpel apa, pokoknya saya bisa bentuk mukanya, bahkan saya bisa atur mukanya supaya dia senyum gitu loh, kayak gitu. Nah, jadi dengan melakukan sendiri itu, saya sendiri bereksperimen. Sehingga makin lama saya makin ahli untuk dalam hal seperti itu gitu loh. Nah, jadi saya cuma bilang, saya kerjain sendiri itu kenapa? Karena buat saya setiap kasus itu membuat saya makin lama makin pintar. Kenapa? Kan saya dokter. Ya. Waktu jenazahnya mau diformalin, si keluarganya komunikasi sama saya. Dok, ini saya bilang, Pak, sakitnya apa, Pak? Sakitnya ini gini-gini. Dia udah gini-gini didiagnosis, sudah dioperasi begini-begini. Dengan dia cerita begitu kan saya belajar. Jadi saya itu belajar dari keluarga pasien, dari pasien. Penyakitnya gini-gini. Dia ternyata, saya bilang, itu berapa hari? Setelah sekian hari baru didiagnosis atau meninggal, Dok, gara-gara gitu. Saya begitu, oh ternyata sekian hari bisa meninggal ya kasus gitu. Nah, itulah yang memperkaya saya sehingga saya bisa punya knowledge banyak. Saya begini-gini sama dokter ini, saya nggak suka tuh sama dokternya. Kenapa? Begitu dia kondisi begini, makin lama makin jelek segala macam. Udah gitu dokternya hilang, nggak mau datang-datang lagi. Sering tuh, Dok, kayak gitu tuh. Tapi cerita dia itu ada cerita pasien, bukan dari textbook, Frankie. Iya. Di situ saya masuk. Saya kan konsultan di beberapa rumah sakit, saya tahu, oh ternyata pasien nggak suka ya di gitu itu. Sebenarnya apa yang Bapak harapkan? Ya saya harapkan kalau dia memang yang nggak salah, dia samperin dong, dia datang dong, melayat dong, dia ngomong lah, kasih kembang lah, kita juga rela kok gitu. Nah dari situ saya tahu apa yang diharapkan pasien gitu. Ya. Nah itu tuh memperkaya saya, Frankie. Ini pengalaman saya juga gitu, Dok. Banyak dokter sekarang yang kurang berempati sama pasien, Dok. Jadi mereka itu menganggap pasien itu cuma number doang, angka doang, berapa banyak pasien. Ya atau apa. sebagian lah mungkin, Frankie. Nggak semua. Cuman masalahnya saya gini, maksudnya saya adalah dengan cara saya komunikasi itu bukan cuma saya melegakan keluarga pasien. Pasien kan merasa didengarkan kan. Saya dokter, kan saya bukan dia sebagai dokter. Ini dokter ini ngedengerin, tapi dari komplainnya dia saya jadi tahu perasaan pasien. Nah dari situ kan saya bisa pakai itu untuk edukasi dokter-dokter yang lain. Kalau lain kali kalau kayak gitu, ya kamu samperin lah. Kalau misalnya operasi udah berhasil kemudian meninggal, ya datang lah. Keluarga tuh mau supaya kita melakukan menyatakan simpati atau apa. Jadi saya bisa memperbaiki pelayanan gitu loh. Iya, itu yang paling penting buat saya tuh. Saya lihatin, memang nggak semua, tapi dan rata-rata ada pada beberapa kali saya bisa meredam keluarga. Saya kesel begini-begini. Terus saya bilang, mungkin Pak ya, tapi saya bukannya mau ngebela dokter, tapi kondisi begini-gini mungkin dokter gini-gini. Kadang-kadang misalnya dia komplain, ini dokternya habis begitu salah kabur lagi. Saya bilang, Bapak mungkin nggak tahu ya, ada dokter ya yang dia punya jadwal operasi begitu banyak. Operasi di sini kemudian dia mesti ke sana, dia pergi seperti itu. Kadang-kadang dia buat dirinya sendiri nggak ada waktu. Jadi saya memberikan pengertian dia juga supaya dia juga ngerti dokter gitu loh. Karena dia pikir dokter itu punya pasien satu dia nongkrongnya itu, enggak lah. Kadang-kadang dokter bisa praktek di mana-mana, jauh-jauh tempatnya gitu. Dokternya sendiri juga kadang-kadang saking capeknya nggak bisa senyum. Jadi saya meredakan mungkin gitu-gitu ya mungkin Bu kayak gitu, tapi nggak semua dokter kayak gitu. Jadi ya tapi mereka senang juga karena ada dokter yang dengerin. Artinya dokter harus dibanyakin, Dok, supaya istilahnya nggak kayak sekarang satu dokter nanganin terlalu banyak, akhirnya ya sorry Dok ya, ini kasus yang nggak semuanya, tapi kalau terlalu banyak akhirnya kan kayak kita kalau banyak bikinnya massal kan hasilnya beda sama yang kita masak yang satuan. Kamu gitu. Belum pengalaman ngawinin anak ya, Frankie ya? Belum, Dok. Nah, saya waktu ngawinin anak itu tamunya banyak sekali, Frankie, kan teman saya banyak. Banyak sekali. Mula-mula masih bisa senyum. Begini lama-lama tuh udah senyum sudah susah. Udah capek, Frankie. Di staples aja, Dok, ininya, Dok. Nah, yang susah kalau lagi dibotox kayaknya susah. Gak, maksud saya nggak gampang loh kita tuh untuk bersikap begitu terus pada saat badan kita capek gitu loh. Nah, saya lakukan itu. Nah, biasanya kalau keluarga kan karena saya yang kerja sendiri, saya sebelum kerjain saya kasih tahu pasiennya. Karena saya kan dokter. Ini Bu ya, yang namanya formalin itu tujuannya begini. Kadang-kadang mereka disuruh formalin mereka nggak ngerti. Tujuan begini-begini ini loh Pak, kan karena ini udah nggak berdenyut lagi nih. Kalau orang hidup berdenyut, saya tahu ini urat darah saya pencet, oh ini ada denyut, saya suntik di situ. Ya dong, nggak pasti nggak salah. Tapi kalau orang udah mati, kalau berdenyut saya pingsan Bu.
Iya dong, saya bisa. Iya, nggak dianulir kematian ya, Dok. Saya bilang udah gitu. Saya kan biasanya periksa dulu dari ujung kaki ujung kanan. Udah gitu udah selesai. Saya mau masukin cairan ini ke dalam pembuluh darah, tapi kan pembuluh darahnya saya nggak bisa raba. Makanya saya harus belek sedikit, bedah sedikit, kecil lah Bu, cuman segini doang di paha sini. Saya cari urat besarnya. Saya masukin ini obatnya. Ini selang, saya masukin ke situ, saya ikat, saya semprot. Dari situ nanti dari paha sini dia disemprot sampai ke jantung. Nanti dari jantung dia pakai saluran pembuluh darah itu tersebar seluruh tubuh, termasuk ke kaki yang tadi saya masukin itu. Ya prosesnya kira-kira makan waktu setengah jam lah Bu, gitu-gitu. Oh iya Dok, apa-apa. Nanti selesai, ini ada jahitan. Kebayang nggak? Saya terangin gitu, keluarga bilang iya Dok, ya. Pokoknya yang terbaik Dok ya, oke. Nah, habis itu bahkan saya biasanya mempersilahkan keluarga, Bapak sementara tunggu aja di situ, saya kerja, kira-kira makan setengah jam lah. Habis itu nanti pas mandi ya Bapak bisa lihat lagi, lihat aja kondisi muka kayak gini. Bapak boleh foto mukanya, dia foto muka sebelumnya, sudahnya juga gitu loh. Nah, dengan demikian mereka puas. Ada beberapa keluarga, Dok saya boleh lihat nggak? Oh lihat boleh. Ya pasti kan dia lihat, kan segitu. Cuman Bapak kalau Bapak nggak kuat, daripada Bapak pingsan sebelum Bapak pingsan, Bapak mendingan duduk aja situ gitu loh. Nah, kadang-kadang berapa yang mau lihat, ada apalagi kalau keluarganya dokter, dia lihat. Saya baru ngobrol-ngobrol, nah waktu itu juga saya pakai buat nanya-nanya dia sakitnya apa, bagaimana kondisinya gitu-gitu loh. Jadi terus mereka bilang, dokter nanya-nanya gitu buat apa? Sebelum gini saya bilang, kalau misalnya dia penyakitnya virus, HIV misalnya, atau hepatitis, saya mesti tambahin bahan kimia lain untuk matiin virus gitu loh. Kan jadi ada treatment khusus. Kalau dia kuning ya mesti kan saya pakai yang beda gitu bahannya kayak gitu. Nah mereka senang. Nah udah selesai ada jahitan sedikit, panggil keluarga, Bu liatin mukanya bagus ya. Dan dia foto lagi. Oh jadi dia pre dan post dia lihat. Nah dengan pelayanan seperti itu mereka senang Frankie. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nah saya juga belajar banyak setiap saat. Makanya penyakit apapun yang aneh-aneh, terus kemudian perasaan pasien itu bisa dengan cara seperti itu saya bisa lihat ya, bisa dapat informasi dari pasien, saya belajar dari pasien, dan kemudian pasiennya bisa nanya-nanya apapun dia tanya gini-gini, dan bahkan saya bisa ngomong gini Franky, saya bilang Pak ini nih sakit jantung nih Pak, Bapak lihat nih mukanya ini udah di sebelah sini udah pada hitam nih Pak, di sini Pak, ini bisa naik ke atas nih Pak. Ya saya nggak bisa menebak, tapi yang terburuk adalah dia yang hitamnya ini naik ke depan karena dia udah pada ngumpul di kepala darahnya. Tapi mudah-mudahan nggak Pak ya. Tapi kalau seandainya gitu Bapak jangan kaget. Jadi karena saya udah ngomong kalau tiba-tiba muka jadi hitam, dia nggak salahin saya udah kasih tahu dulu. Gitu loh. Tapi kalau udah ada terlanjur hitam nggak bisa dipingkisin lagi Dok ya? Nah, paling didandaninnya pakai bedak. Nggak begitu janji, tetapi dalam kenyataannya saya beberapa yang mukanya udah rada hitam bisa berubah loh Franky. Lebih bagus. Saya gabung dengan massage, mukanya saya massage. Hilang itu beberapa. Tapi maksudnya nggak semua kasus seperti itu. Kalau udah hitam banget ya udah nggak bisa diapa-apain. Saya udah bilang ini bakal jadi hitam. Terutama orang Afrika Dok ya, diapa-apain tetap hitam. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah saya udah kerjain itu banyak sekali Franky, sampai sekarang pun saya masih kerjain itu. Jadi setiap saat saya selalu melihat setiap pasien itu sebagai buku untuk saya belajar sesuatu yang baru. Oh gini-gini saya tahu, oh ketidakpuasan mereka ke dokter seperti ini. Ternyata penyakit ini bisa cepet ya. Yang ini mestinya nggak gini-gini. Jadi saya tahu gitu loh, banyak dapat informasi tambahan gitu. Tapi nggak ada yang horor ya kalau di formalin Dok ya? Bukan horor, yang banyak yang lucu-lucu, lucu-lucu dan yang lucu-lucu, aneh-aneh dan macam-macam. Dan pengalaman itu karena saya nangani sendiri, saya ngelihat sendiri dan saya bisa cerita sesuatu yang mungkin orang lain nggak pernah lihat. Nah, nih Dok, dokter ingat nggak ada satu tuduhan tempo hari itu kepada orang yang formalin. Tuduhannya saya nggak yakin ini benar. Itu katanya kalau di formalin darahnya dikeluarin, diganti sama formalin. Sekalian Dok jelasin Dok ah. Benar dan enggak, Franky. Soalnya gini, pada suatu saat pernah di salah satu ya rumah duka ada orang memperkenalkan metode namanya formalin kuras.
Tapi bukan metode dokter Jaya nih. Bukan, Ya? saya nggak pernah kerja itu. Yang saya lakukan adalah dimasukin ke pembuluh darah, semprot ke jantung, dari jantung sebar ke seluruh tubuh, udah begitu, nggak ada yang dikeluarin. Ini yang dokter Jaya kerjakan tanpa istilahnya bukan metode kuras tadi. Enggak. Oke. Nah. Kalau yang metode kuras itu adalah pertama, semua darah yang ada di dalam itu kan kemungkinan besar setelah sekian meninggal tuh dia ada bekuan-bekuan segala macam. Iya. Jadi waktu disemprot mungkin ada yang daerah yang nggak masuk. Jadi yang dilakukan pada itu pertama dimasukin, ini metodenya ya, lewat pembuluh darah yang sama, dimasukin larutan penghancur bekuan darah. Namanya kayak heparin lah, heparin. Jadi bekuan-bekuan darah dihancurkan, disemprot, dihancurkan semua jadi gitu. Terus kemudian setelah selesai itu ditusuk jantungnya. Mati dong, Dok. Ya emang udah mati. Ditusuk sampai ke bilit jantung, ditarik pakai saksian, Frankie. Ditarik pakai saksian, wuss, jadi darah dari jantung ditarik, terus termasuk darah dari seluruh orang-orang. Ketarikan kan itu nyambung semua kan jantung kan. Tarik, wuss, dikeluarin semua. Jadi artinya seluruh formalin, seluruh darahnya dikeluarkan. Iya. Habis gitu yang ke berikutnya dimasukin lagi lewat sini, masukin untuk ngisi lagi pembuluh darah yang sudah kosong tadi. Nggak bolong, nggak bocor tuh. Waktu diituin kan Cuma satu lubang doang kan. disedot. Satu lubang ditusuk ke jantung, disedot. Sedotnya pakai suction. Jadi disedot semua jadi dimasukin larutan menghancurkan bekuan. Terus kemudian setelah bekuan yang nggak ada disedot semua, seluruh pembuluh darahnya kosong. Diisi lagi lewat pembuluh darah sini, terisi lagi yang jantung keisi semua. Setelah gitu dia suntik lagi di sini di dada, di perut diisi sama formalin, larutan pengawet. Nah itu prosesnya itu seperti itu. Dan tahu nggak, pada waktu dia nguras darah dari seluruh tubuh 4 liter itu darah itu dikeluarkan, diisi. Ini semuanya prosedur untuk ngisi ke rongga dada itu ditusuk dari perut, pusar. Pusar cuma satu lubang doang, ditusuk ke dada sini, duduk sini. Jadi kalau diformalin dengan cara seperti itu, memang dikuras. Makanya kalau kasusnya seperti itu, kalau dia keracunan, diperiksa nggak ada apa-apa, Frankie, karena itunya darahnya kan udah dikeluarin semua. Tapi yang jelas itu bukan yang dokter Jaya kerjain. Kan. Ada satu lagi yang namanya sistem kuras adalah dimasukin formalin dari kaki sebelah sini ke satu kaki kanan misalnya, yang di kiri itu dimasukin selang lagi keluar. Seperti memang dikuras dari ujung ke ujung, jadi dari sini masuk ke jantung, jantung sini ini keluar sini terus sampai semua larutan darahnya keluar. Ini formalin yang keluar, formalin di sebelah sini. Kalau dokter Jaya ganti oli ke bengkel yang di depannya Atma Jaya itu, Dok, tempat langganan saya tuh, seperti itu, Dok. Kuras. Iya, jadi ada masuk ada keluar. Betul. Jadi kalau bengkel-bengkel kan dibongkar bawahnya, Dok, dibongkar terus ini diisi starter kan. bawahnya tuh diisi. Kalau itu cuma masukin sirkulasi tuh, bersih aja tuh. Iya bersih. Nah iya seperti itu. Saya nggak pernah lakukan itu. Makanya kalaupun misalnya ada racun di dalam darah, yang terjadi pada saya itu adalah pengenceran. Nah darah manusia laki-laki 4,5%, 4,5 liter sampai 5 liter. Kalau perempuan 4 liter sampai 4,5 liter, kira-kira. Formalin yang dewasa dimasukin, nih, Dok, ya? Ya, yang dimasukin paling maksimal 3 liter maksimal. Jadi kalau misalnya 5 liter ditambah 3 liter kan pengenceran 40%. Iya, iya. Jadi artinya tetap aja ada racun. Kalau racunnya misalnya 100 mg per liter, kan paling kurang jadi 60 mg per liter, nggak bakal hilang mereka. Iya. Dan yang jelas cairan saya itu tidak bereaksi terhadap racun-racun itu, cuman yang ada pengenceran. Ya artinya setiap orang punya metode sendiri-sendiri, tapi yang kalau tadi ada klaim seperti tadi tidak berlaku pada saat yang metode dokter Jaya kerjain. Iya, karena saya tahu, karena saya yang ngerjain sendiri. Iya. Dan saya yang ngerjain, saya punya protokol saya sendiri. Jadi makanya saya bilang dia baca, ya memang betul ada orang yang melakukan itu. Kalau saya nggak, bukan itu yang saya lakukan, makanya tidak berlaku lah. Gitu. Oke nih, formalin nih perlu nggak perlu, Dok ya?
Ya. Ya kalau artinya memang kalau di tempat yang tepat kita perlukan, tapi kalau kayak tadi di tempat makanan itu nggak diperlukan. Tapi ada satu lagi ya, Frankie ya, untuk mempertahankan bentuk. Kamu pernah ke itu nggak, ke ituan terlarang tuh di Cina? Tembok terlarang. Tembok kota terlarang. Kota terlarang. Ya. Di sana tuh ada museum si Mao Zedong. Kan ada jenazahnya di situ. Capek dok, di situ gede banget dok. Enggak, jenazahnya itu ada di situ dan itu udah berapa puluh tahun, Frankie. Dan kondisinya masih bagus. Saya sendiri nggak tahu, tetapi itu teknik formalinnya begini, Frankie. Keren banget. Bagus. Artinya tidak berubah selama sekian lama dan saya yakin saya sendiri juga nggak bisa seperti itu. Mereka punya teknik khusus. Sama persis seperti misalnya cara pengawetan orang Mesir. Atau lagi di Indonesia ada dok, orang Toraja. Orang Toraja tuh saya pernah nonton di videonya, YouTube-nya. Udah berapa tahun dibongkar, diganti baju dok. Ya cuman kelihatan memang sih seperti kayak tengkorak berkulit gitu ya, tapi masih utuh gitu bentuk-bentuknya juga. Kamu lihat di foto? Di video. Saya ke sana lihat sendiri, Frankie. Ada. Saya naik ke atas saya naik ke atas. Makanya saya bilang capek dok. Kalau saya kan yang kayak Loh, gitu. Enggak uji kekuatan fisik. Saya masih lebih tua dari kamu, Frankie. Tapi saya ke sana, saya naik ke atas loh. Beda jauh sih dok. Saya kan 22 tahun dok. Enggak, saya ke atas benar. Ke atas saya lihat itu yang kamu ngomong itu benar. Tapi mereka semua punya adat yang sebenarnya kalau menurut saya sangat menarik. Nanti mungkin ada satu episode khusus kita bicara itu tuh soal orang Toraja gitu. Nah, tuh gitu. Nah, saya selama itu saya ternyata tuh saya banyak dapetin hal-hal menarik, Frankie. Saya pengawetan aja tahun 96 sampai sekarang berapa tahun tuh? Aduh, 26. 28. Ya 24 tahun. 28 tahun. Ya hitung aja jadi berapa saya sudah melakukan pengeluaran, saya kerjain sendiri loh. Hitung loh. Nggak tahu lah, nggak kehitung lah, Frankie. Otak saya lagi hang lagi dok. Ya oke. Jadi istilahnya yang penting asal tahu benar penggunaannya dok ya. Jangan sampai salah penggunaannya dok ya. Nah itu harus diakhiri dengan satu, Frankie. Setelah selesai formalin, keluarga dikasih unjuk, mereka merasa puas atau enggak. Nah satu lagi after self service, Frankie. Kadang-kadang setelah diformalin itu terjadi ada keluar cairan, ya bajunya harus diganti. Itu kan kecelakaan. Dari situlah saya kemudian bikin bagaimana itu harus disumpel, bagaimana supaya nggak bau. Terus kemudian saya bikin sertifikat yang menjamin bahwa itu tuh aman gitu, udah aman karena sudah diformalin dengan benar gitu. Seperti itu. Dan tidak seluruh rumah sakit dokter Jaya pegang ya. Ya, dan akhirnya kalau kayak gitu, kalau ada komplain yang kita datang, yang kita dia biasanya paling sering terjadi adalah sini keluar cairan disumpel. Kadang-kadang udah disumpel, ini cairannya keluar, maksudnya kapasnya basah, ya kita ganti kapasnya. Itulah kayak gitulah. Kadang-kadang ada satu ininya dandanannya udah rada luntur, itu biasa diritas lagi lah. Itu kan kalau belakangan tuh mereka sudah punya orang profesional yang mendandani. Jadi didandani jenazah tuh mereka dandani oleh orang profesional, lulusan sekolah make up. Make up artis. Ya, artis. Nah itu mereka yang kerjain. Dan satu lagi, sekarang ada sesuatu yang baru yang mungkin kamu sendiri nggak kebayang, Frankie. Apaan? Kamu pernah di spa nggak? Spa? Spa apa sih? Saya nggak pernah spa. Nah sekarang itu ada rumah duka yang melakukan spa jenazah. Saya dimasukin satu ruang, dikasih masker segala macam, dikasih masker, itu ditempelin sama yang kayak kertas gitulah, kayak gituan di maskernya, itu dipijet-pijet. Maksud dokter pakai Whirlpool? Bukan, ditaruh di itu, di seperti kayak jala gitu ya. Soalnya kalau Whirlpool di rumah ada. Enggak, di spa, di massage segala macam, itu supaya dia lembut. Setelah gitu, setelah selesai dimasak baru didandanin.
Jadi ada orang yang barangkali sama masa hidupnya tidak pernah dispa, justru setelah meninggal baru dispa lagi. Iya. Tuh something new yang belum terlalu bingung kan. Ntar mesti request dulu dong. Makanya sebelum itu terjadi sekali-sekali sepala sama-sama hidup. Saya pikir, saya nggak tahu sih sepatu apa sebenarnya. Tapi kalau Whirlpool di rumah nggak usah repot-repot kan ada gelembung-gelembungnya tuh di bathtubnya. Ini di itu dipijitin sama cewek lah. Ini di sini dikasih masker apa segala macam. Ntar gitu hidup lagi dong dok. Jenazahnya hidup lagi. Ya itu yang diharapkan. Oke dok, jadi ya ini mudah-mudahan orang yang tanyain formalin tuh mulai dari bentuknya segala macam kegunaannya bisa lebih jelas dok ya. Thank you dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.